Kami tersungkur di hadapan Engkau Ya Tuhan. karena hadirat-Mu itu Tuhan. Amin. Kemuliaan Engkau yang luar biasa itu. Kami datang di hadapan Engkau yang Maha Kudus. Ini segala keberadaan kami Tuhan. Kami menyembah Engkau. Kami tersungkur di kaki-Mu Tuhan. Amin. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan Engkau yang menempati tempat yang terutama di tengah kami Tuhan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Hanya Engkau yang layak terima sembah pujian kami Tuhan. Engkau kekal sejak awal sampai selama-lamanya Tuhan. Engkau mulia sejak awal sampai selama-lamanya. Karena itu kami gereja-Mu datang di tempat ini Tuhan. Dengan satu tujuan, meninggikan Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu, membaca firman-Mu Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu kepada kami Tuhan. Kami membutuhkan firman-Mu itu. Kami membutuhkan perkataan-Mu. Karena firman-Mu itu hidup Tuhan. Firman-Mu itu penuh kuasa yang mampu mengubahkan kami, yang mampu membentuk kami, memproses kami Tuhan. Urapi kami semua, baik yang menyampaikan firman-Mu dan yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Agar sungguh hanya perkataan-Mu saja yang sampai kepada kami semua. Berfirmanlah Tuhan, kami gereja-Mu siap untuk mendengar. Amin. Silahkan duduk. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Puji Tuhan, kita kembali dalam ibadah ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tadi disampaikan kita sudah minggu kedua bulan Desember. Sebentar lagi kita akan akhiri tahun ini. Biarlah dalam bulan-bulan ini kita bisa melihat kembali apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. 1 tahun tidak terasa, 11 bulan sudah lewat. Tinggal berapa? 22 hari lagi, 23 hari lagi ya. Oke, kita mau lihat firman Tuhan. Allah menginginkan kita memiliki dan ambil bagian dalam kodrat ilahi. Ya. Kita mau lihat apa itu kodrat ilahi dan mengapa Allah ingin kita ambil bagian di sana. Sebelumnya saya mau tanya, apakah kita sudah memiliki kodrat ilahi itu? Atau ada yang belum memiliki kodrat ilahi? Ya udah, gak usah dijawab. Jawab dalam hati masing-masing. Tapi firman Tuhan ini katakan, Dia menginginkan kita ambil bagian dalam kodrat ilahi. Ya, kita akan lihat firman Tuhan, sama-sama kita baca dari 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Mari untuk membaca firman Tuhan, saya minta kita bangkit berdiri. Kita hormati firman Tuhan ini, kita baca ayat yang ketiga dan keempat dengan suara yang keras. 2 Petrus pasal yang pertama ayat 3 dan keempat. Oke, 1, 2, 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Silahkan duduk. Puji Tuhan. 2 Petrus ini dituliskan oleh Petrus. Kalau 1 Petrus itu dituliskan kepada orang-orang pendatang. Kalau dibaca 1 Petrus 1 ayat 1 gitu ya. Dia tuliskan itu kepada orang-orang pendatang yang
saat itu sedang mengalami penganiayaan. Akan masuk dalam penganiayaan dan mengalami penganiayaan pada zaman Kaisar Nero kalau saya baca ceritanya gitu ya. Sehingga di 1 Petrus itu dia berbicara banyak tentang penderitaan. Dibilang kalau kamu mengalami pencobaan, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Ya, karena kamu dengan itu kamu akan bertumbuh dalam ketekunan. Nah, kalau 2 Petrus ini dia bicara lebih banyak kepada gerejanya, kepada orang-orang yang sudah mengikut Tuhan. Dan di 2 Petrus ini dia banyak berbicara tentang nabi-nabi palsu. Kalau pasal yang kedua, dia mengingatkan tentang banyak nabi-nabi palsu pada akhir zaman. Dan pasal yang ketiga dia bicara tentang hari Tuhan. Bahwa pada akhir zaman akan banyak pengejek-pengejek. Dan dia sampaikan itu. Nah, di sini pasal yang pertama ini dia menyampaikan sesuatu tentang kodrat ilahi. Apa itu kodrat ilahi? Kalau kita ingat, Petrus, kita tahu dia seorang yang punya karakter yang temperamental bisa dibilang. Dia begitu cepat bereaksi, begitu cepat marah, tapi begitu cepat juga dia takut. Kita ingat ketika Tuhan katakan, aku akan ditangkap, aku akan disalibkan. Petrus bilang apa? Enggak akan terjadi itu Tuhan. Aku yang akan menghadapi lebih dulu katanya. Tapi apa yang terjadi? 3 kali dia menyangkal Tuhan Yesus. Dan dia bertobat oleh kokok ayam. Saat itu dia murid Tuhan Yesus. Dia sudah melihat apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Mujizat demi mujizat. Keajaiban-keajaiban yang sudah dia lakukan. Tetapi dia masih belum memiliki, belum mengalami, belum ambil bagian dalam kodrat ilahi. Sehingga dia gampang takut, naik turun. Tapi kita lihat pada akhir hidupnya, Petrus menjadi salah satu soko guru jemaat Allah. Dia sekali bertobat, dia sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Kalau ada kebalikannya 3.000 khotbah, 1 orang bertobat. Kalau Petrus 1 kali khotbah 3.000 orang bertobat. Dia bersama para murid yang lain, mereka memimpin jemaat, membuka jemaat. Ada sesuatu yang berbeda dibandingkan ketika dia dulu belum mengalami kodrat ilahi itu. Kodrat ilahi bisa mengubahkan seseorang dari yang biasa-biasa saja menjadi sesuatu yang luar biasa. Paulus juga demikian, dari seorang yang mengejar-ngejar murid-murid Tuhan, yang membunuh murid-murid Tuhan, diubahkan sampai sapu tangannya juga bisa menyembuhkan orang. Karena ada kuasa Tuhan di situ. Dia Tuhan pakai ke satu tempat demi tempat yang lain untuk memberitakan firman. Jadi kalau mengambil bagian dalam kodrat ilahi, ada satu lompatan yang luar biasa. Petrus dia menuliskan ini karena dia sudah mengalaminya. Bukan teori lagi, tapi dia sudah mengalaminya. Dia sudah mengalami dari seseorang yang tadinya penakut, dari seseorang yang gampang marah, seseorang yang reaktif, diubahkan menjadi seorang yang dipakai luar biasa, yang memiliki kelembutan hati, bahkan dia menyerahkan seluruh hidupnya, bahkan dia rela mati, disalib terbalik. Petrus salah satu rasul yang matinya sebagai martir dan dia disalibkan dengan dibalik. Dia mengalami lebih dari apa yang Tuhan Yesus lakukan. Nah,
Kita nanti akan lihat ke sini. Apa itu kodrat ilahi? Kodrat ilahi, kalau kodrat ini dari bahasa Indonesia ini diambil dari bahasa Arab ya. Tapi kalau dari bahasa aslinya, itu memiliki arti dia pada satu keadaan yang memiliki kedaulatan yang tertinggi dan juga memiliki arti suatu ketetapan yang tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat diubah. Jadi kalau dinamakan kodrat, dia itu kalau dalam bahasa Inggris itu divine nature gitu ya, nature-nya, alamiahnya. Nah, dinamakan kodrat kalau itu sudah menjadi satu ketetapan yang tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat diubah kecuali oleh Allah. Ya, Tuhan bisa mengubah segala sesuatu. Tapi alamiahnya kodrat itu tidak dapat dibatalkan. Misalnya begini, biar gampangnya. Ikan kodratnya di air. Dan ikan kodratnya tidak bisa manjat pohon. Kodrat tidak bisa dibatalkan oleh usaha, tidak bisa dibatalkan oleh latihan, oleh peraturan, oleh apapun, kecuali oleh Tuhan sendiri. Nah, ikan, meskipun dia berusaha, dia berlatih mau memanjat pohon, bisa nggak? Nggak bisa. Karena kodratnya dia berenang. Satu lagi contoh, laki-laki dan perempuan. Perempuan kodratnya dia bisa melahirkan. Laki-laki gimana pun mau pengen melahirkan tidak akan bisa. Karena kodratnya memang gak bisa. Saya pernah lihat ada satu diskusi transgender. Transgender tahu ya, yaitu orang yang berubah kelamin dari laki-laki menjadi wanita. Nah, pada waktu itu ada diskusi, dia berdebat, harusnya ada gender ketiga yang bukan laki-laki, bukan perempuan. Nah, jawabannya waktu itu pembicaranya dia luar biasa, dia memberikan satu contoh. Yang namanya kodrat, Tuhan sudah tetapkan hanya ada laki-laki dan hanya ada perempuan. Satu orang ini, dia laki-laki, dia operasi berubah jadi perempuan. Terus pembicara ini bilang, oke, untuk membedakan laki-laki dan perempuan, kalau ada seorang perempuan, dia susah melahirkan, tidak bisa melahirkan. Apa yang dilakukan? Dia mungkin akan konsultasi ke dokter kandungan. Dia coba selidiki kenapa dia nggak bisa hamil, nggak bisa memiliki anak. Dari diagnosa dokter, mungkin dokternya bisa menentukan, oh karena kamu ini, oke kita coba lakukan pengobatan. Dan perempuan ini diharapkan akan bisa melahirkan keturunan. Tapi yang laki-laki tadi, dia datang ke dokter, dia sudah berubah jadi perempuan karena operasi. Dia datang ke dokter, dok, saya pengen konsultasi, kok saya nggak bisa melahirkan ya, nggak bisa hamil. Dokternya akan bilang apa? Dokternya nggak akan bilang apa-apa. Nggak akan mungkin kamu bisa melahirkan. Loh, tapi kan saya bentuknya sudah kayak perempuan ini, dok. Saya sudah operasi, lihat gaya jalan saya sudah seperti perempuan. Nggak bisa, karena kodratmu laki-laki. Dia mau berusaha sekuat mungkin, nggak akan bisa. Itulah namanya kodrat. Ya, nah, kodrat itu juga, itu bukan karena kita tidak mau, tapi karena tidak bisa. Laki-laki yang berubah jadi perempuan ini, dia bukannya nggak mau pengen punya anak, dia mau pengen punya anak, tapi nggak bisa karena kodratnya
laki-laki. Ya, nah, jadi satu kodrat itu satu ketetapan yang nggak bisa dibatalkan, nggak bisa diubah. Yang bisa mengubah hanya Allah sendiri. Ya, nah sekarang kita mau lihat tentang kodrat ilahi. Kejadian 1 ayat 26. Kita tahu ya, firman Tuhan katakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung dan seterusnya. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dia ciptakan pertama kali Adam, dia ciptakan menurut gambar dan rupa dia. Apa itu gambar dan rupa? Kalau dari bahasa aslinya, gambar dan rupa itu adalah komposisi atau struktur gitu ya, dan kualitas. Jadi kalau gambar dan rupa Allah, dia menciptakan Adam seperti gambar dan rupa dia. Jadi dia ciptakan Adam itu seperti komposisi dia dan kualitas dia. Komposisinya itu apa? Kita tahu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa, dia yang dari segala sesuatu muncul dari dia. Dia pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu berasal dari dia. Itulah dari Bapa. Kemudian ada firman. Firman itu yang menjadi manusia. Dan dia menjadi anak manusia. Ada roh. Roh itulah yang membuat Allah itu bekerja, ada kuasa melalui Roh Kudus itu. Komposisi ini dia buat pada kita juga. Seorang manusia, kita punya logos. Tuhan Yesus itu sebagai logos, firman yang menjadi manusia. Kita manusia memiliki perkataan, firman itu juga adalah pikiran Allah, akal budi, ide dari Allah. Kita punya mirip dengan Tuhan. Kita punya pikiran. Kita punya ide. Kemudian apalagi? Ada kehendak. Allah punya kehendak. Kita juga punya kehendak. Kita juga punya roh. Jadi kita diciptakan itu mirip dengan Tuhan. Mirip dengan keadaan seperti Tuhan. Tapi tidak sama dengan Tuhan. Makanya dia ciptakan menurut gambar dan rupa dia. Dan yang kedua, dengan kualitas. Kualitas Tuhan itu apa? Yaitu ada kemuliaan, ada kehormatan dan kekudusan. Kualitas Tuhan, dia penuh dengan kemuliaan. Dia di atas segala sesuatu. Dia yang mengatasi, yang paling tinggi dari apapun yang ada di muka bumi. Itulah kemuliaan. Dia memiliki kehormatan dan dia memiliki kekudusan. Dia terpisah dari yang lain. Dan itu juga dia berikan kepada kita. Karena dia ciptakan kita menurut kualitas dia. Adam ketika diciptakan, dia memiliki kemuliaan Tuhan. Dia menjadi ciptaan yang melebihi ciptaan yang lain. Adam memiliki kehormatan. Binatang-binatang tidak ada yang berani melawan dia. Sehingga Adam dengan gampang dia memerintah binatang-binatang, memberi nama. Dia dihormati oleh binatang-binatang itu. Dia diciptakan, dia memiliki kekudusan Tuhan. Dia dipisahkan dari yang lain. Itulah ketika Adam diciptakan. Inilah yang menunjukkan kodrat ilahi. Ketika Adam pertama kali diciptakan, dia memiliki kodrat ilahi itu. Dia memiliki gambar dan rupa Allah, memiliki kualitas ilahi. Ketika dia jatuh ke dalam dosa, menjadi berubah. Adam kemudian dikatakan dia hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Ini bukan gambar Tuhan lagi. Tapi rupa dan gambar siapa? Rupa dan gambar Adam. Ada perubahan kodrat karena dosa. Tadi dikatakan kodrat itu nggak bisa berubah, nggak bisa diubah, nggak bisa dibatalkan kecuali oleh Allah.
Karena Tuhan sudah memberi ketetapan, dosa yang mengakibatkan manusia itu hilang kemuliaan Allah. Kodratnya menjadi turun. Menjadi kodrat manusia. Ya, kalau tadi memiliki kualitas Allah, memiliki kemuliaan, memiliki kehormatan, memiliki kekudusan Allah. Ketika dia jatuh ke dalam dosa, kodratnya turun menjadi kodrat manusia yang berdosa, yang tidak memiliki kemuliaan Allah lagi, yang tidak lagi memiliki kehormatan Allah, dan tidak lagi memiliki kekudusan Allah. Sehingga dia di antara binatang, manusia, bahkan ada manusia yang lebih rendah dikatakan karakternya dibanding binatang. Binatang aja bisa berterima kasih. Kalau kita rawat anjing, dia begitu setia. Tapi ada manusia yang tidak bisa berterima kasih. Tidak ada kehormatan, tidak ada kekudusan. Itulah yang terjadi. Sehingga Tuhan mau di dalam 2 Petrus ini dikatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan. Jadi keadaan manusia sudah tidak lagi memiliki kodrat ilahi. Dan dia harus campur tangan. Dia harus turun tangan. Dia harus, istilahnya yang sedang rame apa? Cawe-cawe. Dia datang ke muka bumi. Karena kuasa ilahinya, dia menganugerahkan kepada kita apa? Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi dia ingin mengembalikan kita kembali kepada kodrat yang semula. Dan tadi kalau kodrat itu kita nggak bisa ubah, kita nggak bisa batalkan, nggak bisa kita usahakan, nggak bisa kita latih. Petrus, dia nggak bisa dia latih supaya dia nggak menjadi temperamental lagi. Ada kuasa ilahi yang mengubahkan dia. Jadi kalau memiliki kodrat ilahi, kalau kita masih gampang tersinggung, terus kita coba usaha supaya nggak tersinggung, kita belum masuk dalam kodrat ilahi. Tapi itu diperlukan untuk proses. Semua kita harus menuju ke sana. Dan yang melakukan itu kuasa ilahinya. Petrus diubahkan oleh kuasa Tuhan ketika Roh Kudus turun atas mereka. Nah, waktunya singkat. Oke, kita lanjut aja. Dan dengan jalan itu, sebelumnya dikatakan dia menganugerahkan segala sesuatu untuk hidup saleh. Hidup saleh itu hidup yang jujur, yang tulus, yang merindukan persekutuan dengan Tuhan. Yang merindukan ibadah dengan Tuhan, itu hidup saleh. Dan dia menganugerahkan segala sesuatu supaya kita memiliki itu. Memiliki ketulusan, kejujuran, memiliki kerinduan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Dan dia siapkan segala sesuatu untuk itu. Dia anugerahkan segala sesuatu. Karena dia sudah panggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dan melalui itu, melalui hidup saleh itu, melalui hidup yang jujur, yang tulus, yang benar, yang apalagi, yang suka beribadah kepada Tuhan. Melalui itu ayat 4. Dibilang dengan jalan itu, dengan hidup saleh yang tadi, dengan hidup benar tadi, dengan jalan itu dikatakan, ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Jadi oleh karena kesalehan itu, oleh karena kerinduan kita beribadah kepada Dia senantiasa, dengan jalan itu Dia anugerahkan janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia.
agak panjang. Tapi simpelnya, ayat 3 tadi katakan, dia menganugerahkan segala sesuatu. Supaya kita bisa hidup saleh. Supaya kita bisa hidup benar. Supaya kita bisa hidup tulus, jujur kepada Dia. Untuk apa itu? Untuk kita bisa masuk ambil bagian dalam kodrat ilahi. Ya, jadi sebenarnya kodrat ilahi itu sudah kita miliki. Ketika Tuhan datang ke dunia, Dia mati di kayu salib. Itu yang Dia lakukan untuk mengubah kodrat kita dari hanya kodrat manusia menjadi kodrat ilahi. Kenapa? Karena Dia sudah taruhkan rohnya di dalam hati kita. Roh itulah sebagai jaminan. Itulah yang terus membawa kita untuk ambil bagian dalam kodrat ilahi. Kita sudah memiliki kodrat itu. Tapi kita belum bisa ambil bagian. Karena kita masih nyampur, kita masih ada kodrat manusia. Kodrat manusia yang sudah hilang kemuliaan Allah. Yang sudah hilang kekudusan. Yang sudah hilang kehormatan tadi. Itu yang membatasi kodrat Tuhan itu. Dia sudah menaruhkan rohnya dalam diri kita. Dan itu sebagai jaminan bahwa kita sebenarnya sudah memiliki kodrat ilahi. Tapi kita belum ambil bagian. Karena kita masih dikuasai oleh kodrat manusia. Dan Dia berikan apapun juga supaya kita ambil bagian dalam kodrat itu. Dia berikan visi yang luar biasa. Kita nggak akan bisa sampai ke visi itu kalau kita belum memiliki, belum ambil bagian dalam kodrat ilahi. Karena ini luar biasa. Kodrat ilahi itu sesuatu yang begitu besar. Nah, untuk sampai ke sana, kita harus mengalami pembentukan oleh Tuhan. Kita sudah memiliki roh Tuhan dalam diri kita. Sudah ada kodrat ilahi itu. Tapi kita belum bisa ambil bagian. Satu contoh, panitia Natal sudah dibentuk. Tergantung panitianya ini mau ambil bagian atau tidak. Kalau dia ambil bagian, dia ikut dalam kepanitiaan itu. Dia berkontribusi, mengerjakan untuk kepanitiaan itu. Tapi kalau dia tidak ikut kontribusi. Demikian juga, kita sudah memiliki kodrat ilahi itu. Tapi kita nggak bisa ambil bagian itu. Ambil bagian dalam kodrat ilahi. Karena kita belum siap. Proses pembentukan, saya minta sedikit lagi. Pertama, karakter. Ketika kita dilahirkan kembali, kita menjadi anak. Semua kita anak Tuhan. Tapi kita mau lihat sedikit. Karakter anak. Kalau kita masih tetap sebagai karakter seorang anak, kita akan jauh sampai kepada kodrat ilahi. Karakter seorang anak apa? Anak, dia sering masih terima beres. Dia hanya melakukan kalau diperintahkan, disuruh. Dia gampang ngambek. Dia sangat tergantung oleh orang lain. Sangat tergantung sama orang tuanya. Karakter seorang anak seperti itu. Kita harus naik. Dari karakter seorang anak, ada naik menjadi karakter seorang pelayan. Seorang pelayan sudah bagus dia mau melayani. Tapi seorang pelayan masih tergantung oleh bayaran. Pelayan restoran, dia mau melayani kalau dibayar, kalau digaji. Demikian juga karakter seorang pelayan Tuhan. Dia masih butuh bayaran. Bayaran tidak selalu dalam bentuk uang. Dia bisa dibayar oleh pujian. Dia masih senang dipuji. Dia masih mau melakukan sesuatu. Oh, kalau dipuji, kalau ini saya suka.
dia masih memiliki itu. Tapi sudah bagus, dia udah mulai melayani. Tapi naik lagi menjadi karakter seorang hamba. Hamba, dia sudah nggak perlu dibayar lagi. Dia sudah lebih dalam, dia siap direndahkan. Siap nggak dianggap. Siap menjadi keset. Itu seorang hamba. Naik lagi, sama hamba tapi lebih dalam, dikatakan semacam budak belian. Budak yang dibeli, yang tidak hanya sudah nggak punya hak lagi, tapi juga apapun yang dia lakukan, apapun yang dia hasilkan, itu milik tuannya. Seorang budak belian, karena dia sudah dibeli. Sehingga apapun yang dia perbuat, hasilnya bagus, itu bukan punya dia. Itu adalah punya tuannya. Karakter seorang budak belian. Apapun yang dia lakukan, semuanya untuk Tuhan. Semuanya adalah milik Tuhan, kemuliaan Tuhan. Dan di atas itu, kita menjadi sahabat. Sampai menjadi sahabat, kita harus melalui tahap ini. Kita harus siap direndahkan. Kita bisa lihat diri kita masing-masing, aku sampai di mana. Jangan lihat orang lain. Oh si dia tuh masih anak, oh dia itu, enggak, jangan lihat orang lain. Lihat diri sendiri, saya pun koreksi diri saya. Apakah saya ketika khotbah ini saya masih pengen dipuji? Ketika saya melayani, oh kamu luar biasa, kamu melayani, kamu baik sekali. Ketika saya masih merasakan, oh ya saya dihargai, saya masih seorang pelayan. Bahkan masih seorang anak. Karena hanya disuruh, kamu pergi ke sana, oke saya pergi. Kamu pergi ke sana, ke sana. Seorang anak masih seperti itu. Tapi kita harus sampai kepada tahap menjadi sahabat yang sudah tidak memikirkan dirinya sendiri lagi. Yang sudah menganggap apapun yang dilakukan itu adalah milik dia. Dan Tuhan mau setiap kita harus sampai pada tahap sana. Untuk kita dapat ambil bagian dalam kodrat ilahi. Kembali, kita harus mengalami proses demi proses pembentukan. Tidak ada yang instan. Tuhan Yesus sendiri 3,5 tahun di muka bumi. Dia mengalami itu. Dia mengalami menjadi anak. Dididik oleh Yusuf dan Maria. Dia tunduk sepenuhnya. Dia mengalami menjadi hamba yang tidak dianggap, dia diludahi, dipukul. Dan dia katakan, aku tidak dapat melakukan apa-apa dari diriku sendiri. Kecuali Tuhan, Bapakku yang mengatakannya. Apa yang dia lakukan untuk kemuliaan Bapa, karena dia saat itu sebagai manusia. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu. Kami mengucap syukur Engkau sudah mengaruniakan segala sesuatu, menganugerahkan segala sesuatu yang berguna untuk kami dapat hidup saleh oleh pengenalan kami akan Engkau. Dan melalui hidup saleh itu Tuhan, Engkau menganugerahkan janji-janji yang sangat besar. Supaya kami dapat ambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan itu Tuhan. Bapa, ini kami semua umat tebusan Engkau. Kami mengucap syukur karena kasih-Mu. Engkau sudah memindahkan kami dari gelap kepada terang. Engkau sudah mengangkat kami kembali dari kodrat manusia, kodrat dosa, menjadi kodrat ilahi. Kami sudah memiliki itu di dalam diri kami Tuhan. Tapi ajar kami Tuhan dalam setiap proses yang kami lalui. Untuk kami sampai ambil bagian dalam kodrat ilahi itu Tuhan.
Kalau saat ini kami masih suka bergumul dengan dosa, kami masih sering bergumul dengan karakter kami Tuhan. Bapa, ini kami apa adanya. Kami nyatakan kepada Engkau, inilah kami. Dan kami membutuhkan anugerah Engkau yang sudah Engkau berikan itu Tuhan. Untuk kami dapat ambil bagian dalam kodrat ilahi. Untuk kami tidak biasa-biasa saja Tuhan. Tapi untuk menggenapi rencana Engkau, menggenapi janji Engkau yang luar biasa. Biarlah dalam akhir tahun ini Tuhan, ketika kami memperingati kembali kedatangan Engkau ke muka bumi, kelahiran Engkau di muka bumi Tuhan, kami melihat kembali keberadaan kami, sampai di mana level kami Tuhan. Apakah kami masih memiliki karakter seorang anak? Atau karakter seorang pelayan, atau karakter seorang hamba, atau karakter seorang budak belian, ataukah kami sudah menjadi sahabat Engkau Tuhan, yang bisa tahu isi hati Engkau, yang bisa tahu apa yang Engkau inginkan, dan bisa tahu kerinduan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Apa selesai Tuhan, berbicara lebih dalam kepada kami semua. Agar firman-Mu yang sudah hamba sampaikan, itu mengubahkan kami semua. Membentuk, memproses kami Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar.